Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga akhirnya kita pada satu topik yang memastikan bahwa produk digital kita memenuhi standar yang memang benar-benar diekspektasikan oleh pengguna kita. Bagian apakah itu? Wah, ribet sekali. Bagian apakah itu? Biasanya di dunia industri sering disebut dengan istilah quality assurance-nya. Nah, di sini saya kasih judul software testing. Kita akan kuliti tipis-tipis apa saja activity dan beberapa hal yang berkaitan dengan software testing. Mudah-mudahan bisa menambah, memperkaya wawasan kita dan nanti menjadi clue-clue yang harus dieksplor lebih dalam lagi. Yuk kita mulai bedah satu persatu, tapi kita mulai dulu dengan satu hal. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pada aktivitas software testing? Yang pertama, goalnya adalah, tujuannya adalah demonstrate, mendemokan bahwa produk digital ini sudah sesuai dengan requirement, sudah match dengan requirement. Nah, kepada siapa ditujukan ini demonstrasinya? Satu kepada user, satu lagi kepada developer. Nah, ini jadi apa istilahnya, jadi goal pamungkasnya ini software testing itu, kegiatan software testing itu adalah pamungkasnya dari sekian banyak pembuatan software. Nah, selain bertujuan untuk memenuhi ekspektasi, ngepaske itu berarti mengepaskan, yang mengepaskan. Aduh. Yang kedua yaitu mencari sequence input atau beberapa hal yang membuat software kita itu tidak proper. Maksudnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Misalnya kita bikin sebuah halaman registrasi, kita bisa memasukkan angka ngasal gitu, seharusnya divalidasi gagal tapi ternyata lolos. Nah, itu berarti ditemukan sebuah sequence atau sebuah langkah yang dia membuat software kita berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, next. Ada dua kegiatan inti. Yang pertama validation, yang satunya verification. Yang sekali lagi tujuannya adalah memastikan bahwa produk kita itu sesuai dengan, cocok dengan requirement yang sudah disepakati. Selain itu juga difungsikan sebagai untuk memastikan bahwa produk digital kita memenuhi kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan non-fungsional yang sudah direncanakan. Jelas ya? Jelas. Saya kira mudah. Nah, kegiatannya ada 3 langkah. Ya, ini kalau digelondongkan secara garis besar gitu, ada tahap development testing, yang kedua tahap release testing, dan satunya adalah tahap user testing. Yang pada intinya development testing itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tim pengembang, developer internal. Tujuannya untuk mencari bug. Nah, itu kalau developer ngoding itu pasti melakukan testing, nggak mungkin nggak. Udah pasti. Cuma nanti metodologinya ada sendiri lagi. Ada yang manual, ada yang dengan jurus situ gitu ada lagi. Nah, kemudian kalau release testing tujuannya untuk memastikan sebelum produk ini dirilis ke customer atau dirilis ke user akhir itu sesuai, aman gitu, bug free. Tidak ada step yang terganjal. Kemudian step yang ketiga, user testing. Nah, ini udah benar-benar dilempar ke pasar, ya, dilempar ke publik. Nah, biasanya nanti user testing ini nanti bertahap juga. Ada alpha, beta, dan seterusnya. Dan kenapa kalau di Google Play Store itu ada beberapa di antara kita yang mungkin ditawari sebagai join with beta tester di dalam Play Store. Saya mengikuti beberapa aplikasi sebagai beta tester di Play Store. Next ya, sekarang kita detailkan nih tentang development testing. Development testing itu, sekali lagi saya tadi menyampaikan bahwa setiap developer, setiap programmer pasti melakukan testing versi dia sendiri. Hanya saja metodenya ada yang nggak pakai metode sama sekali, artinya dia langsung nge-build terus di run
berhasil ataupun gagal, itu ya dia melakukan testing. Run itu dia sudah proses testing. Nah, kemudian kalau lebih rapi lagi, ada yang disebut dengan unit testing, ada yang disebut dengan komponen testing, dan ada sistem testing. Nanti akan saya kasihkan contohnya. Tapi yang jelas unit testing itu dia tugasnya adalah melakukan proses checking pada hal yang paling terkecil, function atau method atau kelas yang paling terkecil dalam sebuah produk digital. Misalnya function um, join with group, nah gitu benar-benar dites satu fungsi itu dites. Nah, kemudian ada komponen testing. Nah, itu lebih general sedikit, beberapa function atau beberapa method atau beberapa kelas yang dia untuk bisa menghasilkan, misalnya untuk bisa menghasilkan transaction, sebuah purchase, sebuah transaksi, itu perlu validasi saldo, perlu validasi akun, kemudian perlu, nah ada beberapa komponen yang lain. Nah, komponen-komponen ini saling dites, karena saling berhubungan kan, berarti dia dites. Kalau yang masing-masing komponen, setiap komponen, nah, namanya unit testing. Kalau melibatkan beberapa komponen, nah itu disebut dengan komponen testing. Kemudian lebih luas lagi disebut dengan sistem testing. Nah, itu kalau sudah terintegrasi secara lebih besar lagi. Contohnya, contohnya kalau kita lihat di layar monitor, itu ada sebuah case di mana kita membuat sebuah model atau um, istilahnya apa ya, model bank account yang itu merepresentasikan seorang nasabah, ya, ada name-nya, kemudian dia punya balance, dia bisa debit, kemudian istilahnya kalau dia awalnya balance-nya 1000, di debit 700, maka ekspektasinya mestinya kan tinggal 300. Nah, nanti dites. Kalau fungsinya benar, maka dia akan pas. Pas itu biasanya warnanya hijau. Tapi kalau fail, ternyata logikanya salah, hasilnya nggak 300, ya berarti dia fail. Fail berarti biasanya warnanya merah atau ada tanda-tanda yang lain. Nah, ini salah satu contoh unit testing karena dia melakukan checking bagian yang paling kecil. Nah, kemudian berikutnya ada satu paradigma. Ada satu paradigma dalam kita membuat sebuah produk. Orang awam biasanya orang awam kalau membuat aplikasi itu langsung hajar gitu, ngawang-ngawang langsung ngoding gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya, begitu dapat tantangan untuk membuat sebuah produk, maka yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana dia caranya melakukan testing. Nah, misalnya, oke, bikin aplikasi seperti Instagram atau seperti TikTok. Nah, biar kekinian. Seperti TikTok, set. Kemarin yang pertama kita bedah dulu dari halaman registrasi dulu. Registrasi dulu. Maka nanti yang dilakukan bukannya dia langsung bikin edit text, bikin fungsi button register, ngevalidasi umur dan sebagainya, enggak, tapi dia justru membuat rule testnya dulu, ya, membuat unit testingnya dulu, ya. Jadi ya benar, tadi membuat cetakannya dulu, baru nanti dikasih logikanya, gitu cara kerjanya. Maka tujuannya apa, atau benefitnya apa? Benefitnya yang jelas pertama, untuk apa ya, mengetahui atau untuk melakukan istilahnya apa ya, membatasi lebih kecil itu biasanya kalau di sini disebut dengan code coverage. Jadi code coverage-nya jelas gitu ya. Scope-nya itu jelas. Ya, scope, untuk membatasi scope. Kemudian ada regression testing. Regression testing itu kalau udah dua fungsi itu dikerjakan secara bersama-sama jadi regression. Kemudian ada simplified debugging. Benefitnya untuk menyederhanakan debugging. Dan satu lagi tentu untuk membangun sebuah documentation. Kalau saya sendiri pernah suatu hari membuat sebuah aplikasi dan saya benar-benar merasakan dampaknya yang sangat serius tentang penggunaan unit testing, dan saya menganggap melakukan pembuatan produk dengan metode TDD ini, test driven development, ini membuat komponen, membuat kelas atau arsitektur kita itu lebih decoupled atau
lebih bisa terpisah satu sama lain gitu. Arsitekturnya jadi lebih menarik. Nah, kemudian saya next lagi, bagaimana prosesnya? Yang pertama ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama kali dibuat bukan langsung coding algoritmanya, tapi membuat test case-nya dulu. Nah, membuat tesnya dulu, dicoba mesti fail, udah pasti fail, dicoba udah pasti fail baru dia ngasih logic. Nah, logic dikasih tes lagi, diiterasi kan, dites lagi, kalau logiknya udah benar dia akan pas, kalau gagal dia akan memperbaiki lagi algoritmanya. Tadi begitu pas, berarti udah oke, fungsinya, metodenya sudah oke, maka dia lanjut ke requirement berikutnya. Nah, kemudian setelah beranjak pada TDD, kita akan melompat pada release testing. Release testing ini ada 3 bagian lagi yang disebut dengan requirement based testing, skenario testing, dan satunya performance testing. Pada intinya, requirement based testing itu adalah melakukan tes untuk memvalidasi bahwa produk ini sudah sesuai requirement apa belum. Ya, berangkatnya testing ya berdasarkan dokumen requirement. Requirementnya user bisa login dengan Facebook ya, berarti dia harus bisa melakukan login dengan Facebook dan seterusnya. Kemudian skenario testing. Skenario testing ini agak menarik karena semacam diberi sebuah, ini cara sederhananya itu, kita punya produk, kemudian ada orang lain yang dihadirkan, terus dikasih semacam soal cerita atau sebuah skenario. Contohnya gini, seandainya ini aplikasinya seperti Gojek ya, biar mudah ya. Seandainya dikasih challenge, seandainya kamu pergi ke luar kota, kamu nggak punya kenalan siapapun, dan kamu hanya ada petunjuk satu aplikasi ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia akan dilihat, dipantau, dicoba sesuai nggak dengan ekspektasinya si pengembang. Atau kemudian seandainya di luar kota kamu sendirian nggak kenal siapapun dan kamu hanya dikasih modal menggunakan aplikasi ini. Dan tiba-tiba kamu kelaparan, apa yang kamu lakukan? Nah, itu skenario testing. Terus dia akan explore. Terus berikutnya ada performance testing. Performance testing itu untuk mengukur performanya produk digital kita. Performa itu apa? Contohnya, kalau kamu punya aplikasi Android, terus aplikasinya itu nge-lag, itu berarti performanya jelek. UI-nya bagus tapi lemot, berarti performanya jelek. Ketika malam hari lancar, tapi kalau siang hari penggunanya banyak jadi lemot, berarti dia performanya jelek. Nah, tentu performance testing ini sangat dibutuhkan, khususnya ini satu hal yang wajib dilakukan kalau kita mempunyai produk yang punya planning melakukan marketing besar-besaran seperti yang dilakukan misalnya Shopee ataupun e-commerce lain. Sebelum dia live di TV, termasuk Ruang Guru ya, sebelum dia live di TV, dia pasti sudah melakukan simulasi-simulasi, tentu dengan data perkiraan bahwa dengan live ini jangkauan Indonesia sekian, kemungkinan akan melakukan transaksi akan melipat 100 kali lipat. Maka jauh hari sebelum hari H promo dilakukan, tim development ya, engineer-nya dia pasti akan melakukan simulasi performance testing nih, dengan menaikkan jumlah transaksi 100 kali lipat dengan environment yang sekarang. Nah, kalau sudah aman maka oke, bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata ada indikator-indikator yang bahaya, maka harus segera di-tuning. Next, tentang user testing. Sekarang ketika melibatkan pihak luar ya, di luar kantor, itu disebut dengan user testing. Benar-benar melibatkan user. Nah, hanya saja ada yang dibatasi, batasnya 10 orang, ada yang dibatasi 100 orang, ada yang dibatasi sampai 1000 orang. Nah, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Mau ngetesnya udah pede belum kalau cuma 10 orang. Kalau belum pede ya dinaikkan sampai 100 orang. Kalau 100 orang udah no issue, no bug, berarti aman. Apalagi kalau Android, ya Android itu kan versi OS-nya banyak, versi providernya smartphone juga
banyak variasi. Jadi sama-sama Android versi 9, bisa jadi behaviornya berbeda antara device Oppo dengan device Xiaomi, apalagi dengan Samsung. Nah, sehingga perlu banyak metode, perlu memperbanyak user untuk melakukan testing. Nah, perlu melibatkan lebih banyak user lagi. Nah, berikutnya berkaitan dengan software testing, masih berkaitan dengan software testing. Beberapa referensi itu mengkategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan level, yang kedua metodologi, yang ketiga tipenya. Level itu merepresentasikan when to test, kapan dites. Kalau metode itu bagaimana cara ngetesnya. Kemudian kalau tipenya itu apa yang dites. Saya akan sampaikan secuil saja. Yang pertama level. Level tadi kapan ini melakukan testing. Ini bertingkat juga, ada unit testing, integration testing, system testing, dan terakhir acceptance testing. Yang melakukan siapa? Yang melakukan ini developer, di kalangan developer. Unit testing tadi sudah saya jelaskan, silahkan nanti di back mengenai tentang unit testing. Termasuk juga ada contohnya. Nah, sedangkan kalau ngomongin tentang metodologi, metodenya itu ada banyak nih. Ada static testing, dynamic, black box, white box, dan seterusnya. Ada manual testing, automated testing nih. Kalau kita belum tahu apa-apa, biasanya buat produk, compile, deploy ke device, terus kita ngeklik, nah itu namanya manual testing. Udah pasti manual testing. Cuman hanya saja kita tidak mencatatnya. Nah, kemudian kalau nah ini automated testing. Kadang melakukan testing itu melelahkan ya, apalagi kalau melakukan purchasing sampai melewati 5 tahap. Kita mau ngetesnya sampai di ujung tahap step kelima. Maka setiap ada perubahan kita harus mengisi lagi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai akhirnya angka 5. Padahal yang diubah cuma satu button. Nah, itu bisa sangat melelahkan, bikin ngantuk. Makanya ada istilahnya automated testing. Jadi hal yang kurang lebih bisa dikendalikan secara otomatis, maka dia dibikin scriptnya sehingga dia bisa langsung jujuk terus langsung step kelima, tiba-tiba sampai step kelima. Kita tinggal bikin scriptnya, tekan enter, langsung melakukan automated testing. Asik. Kemudian ada black box, white box. Nah, ini kita coba kuliti tipis-tipis tentang black box testing. Jadi sebenarnya black box testing ini sebuah metode testing yang mana karena black box hitam ya, si tester itu tidak peduli dengan implementasinya. Jadi nggak peduli logikanya, mau pakai rumus integral, mau pakai apa integral, mau pakai limit dan sebagainya, nggak peduli. Yang penting outputnya sesuai dengan requirement. Gitu. Implementasinya nggak peduli, arsitekturnya nggak peduli, semrawut ban kan gitu. Ini namanya black box testing. Yang penting outputnya sesuai dengan yang sudah disepakati. Kemudian kalau lebih transparan lagi ada yang disebut dengan metode white box testing. Nah, ini peduli dengan dalemannya, jeroannya. Jadi ketahuan kalau ini benar tapi performanya kok lambat. Nah, kelihatan oh gara-gara ternyata mesinnya gini, oh ini parameternya kurang pas dan sebagainya. Ini kelihatan sih. Nah, kemudian manual testing, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, manual testing setiap developer pasti pernah melakukan manual testing. Kemudian ada automated testing. Nah, ini ada juga script yang dia tugasnya untuk ngacak random. Bisa kok. Dibikin bisa. Kemudian berdasarkan tipenya. Nah, ini macam-macam, ada functional, ada smoke regression, sampai compliance testing, dan kita akan coba fokus pada performance testing. Sebenarnya apaan sih atribut yang diukur pada performance testing? Yang pertama diukur adalah responsivitasnya, kemudian kemampuan dia melakukan concurrency, kemudian reliability, stability, dan scalability, kehandalannya. Responsif, concurrency itu kemampuan dia menghandle banyak proses dalam satu waktu. Itu namanya concurrency. Nah, kemudian masih dibagi lagi
performance testing menjadi 4 hal. Yang pertama, load testing, stress testing, endurance, dan spec testing. Nah, intinya load testing itu untuk mengukur behaviornya sistem saat loadnya naik. Kalau stress testing dia itu misalnya yang load testing itu dia diukur digenjot lagi sampai di push lagi, push the limit sampai RAM-nya hampir nyentuh angka 100 misalnya. Ditambah lagi 1000 transaksi, tambah lagi 1500 transaksi gitu, load testing. Tapi kalau stress testing itu dia cukup di bawah, loadnya cukup di bawah, tapi dalam durasi yang lama. Untuk mengantisipasi, dan ini dilihat behaviornya. Kemudian endurance testing itu untuk mengukur behavior sistem selama diberi task dalam jangka waktu yang lama. Dilihat dia bisa tahan lama enggak ketika dikasih task yang jumlahnya banyak dan waktunya lama. Oke, terima kasih. Ini tadi kulit-kulitnya tentang software testing. Nah, mudah-mudahan sedikit menambah wawasan dan teman-teman silahkan memperdalami lagi dengan meriset clue-clue yang sudah disampaikan dan mencari referensi yang tepat. Terima kasih. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.